Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah umum GKI Karangluas hari Minggu 7 Juni 2020 yang ditayangkan secara online melalui kanal YouTube. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sukacita, dan semangat di minggu pagi ini. Saudara, hari ini kita sebagai gereja menghayati Minggu Trinitas. Dan kita diajak untuk menggumuli sebuah tema, hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman-Nya akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Lim. Jika kita mencari kata Trinitas dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan kata tersebut. Trinitas merupakan doktrin gereja yang dikembangkan di kemudian hari oleh bapak-bapak gereja. Sebagai doktrin, Trinitas ada dalam gereja karena penghayatannya terhadap misteri iman pada Allah. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan karya Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan keseharian kita. Tentu setiap dari kita punya pengalaman yang beragam. Dan kita mengimani bahwa pengalaman yang beragam itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi umat-Nya sesuai dengan keunikan setiap pribadi. Mari kita bersyukur atas penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus Kristus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama datang di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Hati kami mengucap syukur ya Tuhan. Ketika hari ini kami boleh merayakan dan menghayati hari Minggu Trinitas. Kami boleh merasakan dan mengalami hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya hidup kami, tetapi juga bersama seisi keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Betapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas setiap pemeliharaan Tuhan dan tanggung jawab yang Kau beri buat hidup kami semuanya. Tuhan, kami mohon ampun, karena ternyata hidup kami belumlah mempermuliakan Engkau sebagai Allah Trinitas yang kami sembah. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melupakan tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang Kau percayai mengelola bumi ciptaan-Mu ini. Tuhan, kami datang memohon rahmat pengampunan-Mu. Biarlah kami boleh hidup belajar mempermuliakan Engkau sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berdiam di dalam rumah, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam bagimu, salam bagimu, salam
Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, mari kita mengakui dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau selalu menyapa kami di setiap kehidupan yang kami jalani. Engkau melingkupi hari-hari kami dengan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu, yang mengajak kami untuk terus berada di jalan kebenaran yang Engkau kehendaki. Tuhan, dalam realita hidup yang ada, kami kerap tidak memaknai kasih Trinitas itu dalam hati kami secara penuh. Kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus menyapa kami, terus mendorong kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Namun, ampuni kami ya Tuhan, ketika kami lebih memilih memenangkan ego kami lebih senang ketika kami mementingkan diri kami sendiri. Bahkan dari sana secara tidak sadar, kami sudah melukai hati orang-orang yang mengasihi kami. Saat ini, kami juga ingin mengakui dosa-dosa kami secara pribadi yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami mau bertekad untuk terus memperbaiki diri kami dan memandang Allah Trinitas sebagai sumber kehidupan kami yang sejati. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dipilihkan dari surat 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi, firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari surat 2 Korintus 13
ayat 11 sampai dengan ayat 13. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari tempat kita masing-masing ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng dengan saya ya. Ayo kita baca bareng-bareng begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah mereka yang bersedia dikuatkan dan dihibur oleh sabdanya, hingga hidupnya memekar dengan kegembiraan yang dibagikan pada dunia. Di hatiku, ya Yesus. Hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh. Bersabdalah ya Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia kita memasuki apa yang disebut masa Minggu Trinitas, yaitu untuk menghayati pengajaran iman kita tentang Allah Tritunggal. Itu sebabnya bersama-sama dengan gereja-gereja GKI, kebaktian kita hari ini mengangkat satu tema yang sama, yaitu hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, barangkali kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 macam begini, sungguhkah kami boleh merasakan dan mengalami ada penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidupku, dalam keluargaku? Ketika kita boleh melihat bagaimana beratnya dan sulitnya hidup di tengah zaman seperti ini, saya jadi teringat dengan sebuah lagu yang boleh meneguhkan iman kita kembali. Lagu yang boleh kita nyanyikan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, Allah Kuasa, dan nanti kita medley dengan lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Saya mau mengiringi lagu ini dengan menggunakan alat musik gitar. Ayo kita sama-sama menyiapkan hati sebelum mendengarkan firman ini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Allahku Maha Kuasa. My God can do anything, anything, yes, anything. My God can do anything.
hanya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. It is no secret what God can do. For He done for others, He will do for you. With arms wide open, He will pardon you. It's no secret what God can do. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, lagu ini mau mengatakan pada saudara dan saya tentang bagaimana ada pertolongan Allah yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal itu luar biasa. Dari ayat bacaan manakah kita boleh sama-sama tahu bahwa kita sedang hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ternyata kita bisa temukan jawabnya dari ayat yang ke-13. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan ini bareng-bareng dengan saya. Ayo kita ucapkan 2 Korintus 13 ayat 13 sama-sama demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini mau berbicara buat saudara dan saya tentang bagaimana kita memahami penyertaan Allah Tritunggal yang kita ikuti selama ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sapaan yang luar biasa disampaikan Rasul Paulus kepada gereja Kristen Korintus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa maksudnya? Saudaraku, bagi saya, apa yang saya sebut salam rasuli ini mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya itu selalu ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bukankah tangan pengasihan Tuhan itu selalu menyertai hidup orang percaya, membimbing dan menuntun, sekaligus mempersatukan dan mengumpulkan semua orang percaya menjadi persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sangat menarik bila kita mau belajar tentang bagaimana konsep Allah yang kita sapa sebagai Tritunggal. Tritunggal artinya satu substansi, tiga pribadi. Atau dalam bahasa Latin digunakan kata una substantia tres personae. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita perhatikan gambar ini. Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, Allah adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita menyapa sebagai Allah Tritunggal. Namun sangat menarik karena ini digambarkan sebagai tiga pribadi. Kita boleh lihat pada bagian gambar ini, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Namun lihatlah, semuanya ini ketiga-tiganya menyatu dan kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bicara soal Allah Tritunggal, saya jadi ingat bagaimana selama ini kita memakai perhitungan itu seperti angka matematika.
Allah Tritunggal itu bukan berarti satu, bukan berarti tiga, tetapi kita boleh menyapanya sebagai sesuatu pemahaman iman bahwa Allah itu esa. Esa itu artinya tunggal, tidak ada yang lain-lain. Saudaraku, Allah yang Maha Esa seperti inilah yang memperkenalkan diri dalam 3 karyanya di dunia ini, yaitu hadir sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Saudaraku, yang sangat menarik, bagaimana rumusan ajaran gereja kita tidak pernah menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, supaya nanti kita tidak punya pemahaman seolah-olah Allahnya 3. Ibu bapak, saudaraku, kalau begitu, mari kita belajar sama-sama apa yang dimaksudkan kalau saudara dan saya boleh menyapa Allah kita ini sebagai Bapa, yaitu gambaran tentang Allah yang bersedia berkarya hadir di dunia ini sebagai Bapa, Sang Pencipta yang sungguh-sungguh mengasihi seperti Bapa terhadap seluruh ciptaannya. Lalu kita juga boleh mengenal sosok Allah memperkenalkan diri sebagai anak. Bagaimana Allah rela lahir ke dalam dunia menjadi manusia yang kita sapa sebagai Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan hari ini kita juga boleh mengenal bagaimana Allah berkarya sebagai Roh Kudus, Roh Suci yang siap untuk menguduskan dan menyucikan. Bagaimana setiap orang yang ditebus boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, secara sederhana kita boleh katakan bahwa Allah Tritunggal yang kita kenal adalah Allah yang mau datang mendekatkan dirinya kepada manusia. Allah yang siap bergaul dekat dengan manusia. Itulah Allah yang kita sapa sebagai Allah Tritunggal. Itu sebabnya kita boleh menyapa Allah kita sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat-berkatnya sudah boleh kita alami selama ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sekarang muncul pertanyaan buat kita. Kalau aku sudah mengenal sosok Allah Tritunggal seperti ini, benarkah Allah Tritunggal itu memelihara hidupku? Dengan cara apa aku mesti menanggapi? Rasul Paulus mengajarkan kepada gereja Kristen Korintus pada ayat yang ke-11. Ayo ibu bapak saudaraku, kita baca bareng-bareng 2 Korintus 13 ayat 11. Kita ucapkan sama-sama begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa maksudnya? Saudaraku, bagian yang kita mau teliti dalam pembacaan firman hari ini, yang kedua adalah soal ketika Rasul Paulus menuliskan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Saudaraku, sukacita buat kehidupan anak-anak Tuhan itu berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena kalau kita meneliti isi Alkitab kita, bersukacita itu bukan hanya untuk hal-hal yang lahiriah. Maksudnya bukan kita bersukacita ketika kita sukses atau berhasil, tetapi sukacita justru karena ada pertumbuhan imanku mengenal Allah Tritunggal. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian orang percaya tetap dapat bersukacita sekalipun harus menghadapi beban penderitaan secara jasmani ataupun harus menghadapi berbagai tekanan-tekanan lahiriah. Namun disitulah kita akan muncul sebuah bukti. Itu ada sebuah tanda seorang anak Tuhan sedang berakar di dalam Kristus. Bukankah ini inti dari kekristenan hidup kita mengikut Tuhan? Ibu bapak saudara yang terkasih, bicara soal sukacita, ayo kita lihat bagaimana cara orang Banyumasan menggunakan video ini untuk menceritakan kegembiraan. Ya,
Sebuah video lucu menggunakan bahasa dialek Banyumasan, bahasa ngapak-ngapak, bercerita harusnya hidup ini memang sukacita. Mana buktinya? Lihatlah. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Nyong dadi kemutan ya. Waktu adalah uang. Mulane sih batir-batir nyong anggar pada disangi dolan semaure ora ana wektu. Urung ana wektu. Jebule waktu adalah uang. Keton berarti kowe pada ngerti duit anggar disangi dolan nang nyong ya. Oh, alah. Saudaraku yang terkasih, video ini mau mengajak kita bersukacita, mau melihat bahwa sesungguhnya sukacita dalam hidup itu penting, kegembiraan itu mestinya ada, bukan cuman soal waktu kita sedang dalam keadaan nyaman, keadaan enak dan kepenak, bukan. Namun sukacita menjadi anak Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Hal berikutnya, hal yang ketiga, kita boleh belajar dari sabda firman Tuhan ketika Rasul Paulus menuliskan firman begini. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya bahwa kehidupan seorang anak Tuhan itu perlu selalu berproses menuju pada kesempurnaan. Justru dalam perjalanan menuju kesempurnaan itu ada kesediaan hati untuk siap belajar, siap diarahkan, mau dibangun menjadi lebih baik. Firman Tuhan selalu dibutuhkan menjadi standar untuk menuju kepada kesempurnaan hidup kita. Satu pertanyaan yang menarik, sudahkah selama bertahun-tahun kita jadi anak Tuhan, kita ini sedang memproses kehidupan iman untuk semakin sempurna? Bicara tentang proses disempurnakan, saya ingat ketika dulu kita masih sekolah, kita seringkali menggunakan alat tulis berupa pensil. Apa jadinya kalau pensil itu sudah mulai tumpul, kita pasti membutuhkan alat ini. Ya, alat ini namanya rautan. Alat ini orang sering katakan sebagai oyotan atau ongotan. Ya, rautan ternyata sangat menarik. Fungsinya dalam bahasa Inggris disebut ia bertugas untuk melakukan apa yang disebut shape. Shape artinya mempertajam. Shape artinya siap untuk meraut. Nah, tapi buat saya kata shape ini punya arti yang luar biasa kerennya. Apa maksudnya? Ternyata ini adalah sebuah akronim. S-nya itu adalah bicara. Apakah aku sedang diraut? Hidupku ini mengalami proses. S-nya spiritual. Kerohanianku makin hari sedang disempurnakan, dipertajam supaya tidak tumpul di tengah jalan. Lalu huruf H ini bicara soal heart, hati. Benarkah sekian tahun lamanya aku jadi seorang Kristen, hatiku terus diproses semakin sempurna? Bicara soal huruf A, ini bicara soal abilities atau kemampuan. Benarkah aku semakin hari menjadi seorang Kristen, aku dimampukan berhadapan dengan tantangan-tantangan dunia yang sulit, termasuk di tengah-tengah tantangan zaman saat ini ketika wabah pandemi virus COVID-19 sedang terjadi. Apakah aku masih mampu hidup menjadi seorang anak-Mu Tuhan? Huruf P bicara soal personality atau kepribadian. Masihkah aku memiliki kepribadian sebagai seorang anak Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia macam begini? Dan huruf E mau bicara soal experiences, yaitu soal pengalaman-pengalaman iman. Selama aku bertumbuh menjadi seorang Kristen di tengah-tengah gereja ini, apakah aku semakin dipertajam, diraut, boleh berfungsi seperti halnya sebatang pensil, boleh melukiskan tentang indahnya pemeliharaan Tuhan dalam hidupku ini? Ibu bapak, saudaraku,
Berikutnya, yang keempat, kita mau belajar dari sabda firman Tuhan ketika Rasul Paulus menuliskan begini. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, berilah salam seorang kepada yang lain. Maksudnya, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, ada sebuah nasihat agar jemaat Korintus lebih mengutamakan persekutuan, sehingga semua orang dapat saling mengasihi, saling tegur sapa. Inilah yang disebut persekutuan damai sejahtera. Saling bersatu hati, bersatu dalam pikiran, bersatu dalam tindakan, sehingga dapat saling menyapa, saling memberi salam, bahkan menjadi persekutuan yang saling mengasihi. Mana buktinya kalau kehidupan anak-anak Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup ini? Pertolongan Tuhan itu hadir lewat perjalanan yang begitu jelas. Anak Tuhan ternyata belajar sehati sepikir, belajar hidup dalam damai sejahtera, belajar untuk melakukan kasih, memberikan salam lebih dahulu kepada yang lain. Saya jadi ingat untuk mengkisahkan sebuah cerita indah menjadi bagian penutup khotbah ini. Ceritanya begini. Satu hari saya pergi naik angkutan kota, bermaksud mau berangkat menuju ke terminal. Orang ini bercerita bagaimana waktu aku masuk ke dalam angkot, ternyata supir pengemudi angkot itu adalah seorang anak muda. Nah, aku lihat di dalam angkot itu sudah ada 7 orang penumpang. Artinya saya sudah termasuk 7 penumpang itu. Masih ada sisa 5 kursi kosong. Masih ada 5 sisa kursi yang belum terisi. Saya masuk di dalamnya. Apa yang terjadi ketika angkot itu sudah mulai bergerak jalan? Saudaraku, di tengah jalan itu angkot saling menyalip, berebut penumpang. Tapi ada pemandangan yang saya perhatikan sangat aneh. Karena di depan angkot yang kami tumpangi, di situ ada seorang ibu dengan 3 orang anaknya berdiri di pinggir jalan. Tiap kali ada angkot berhenti di depannya, ibu ini tampaknya sedang mencoba berbicara kepada sopir angkot. Sopir angkot itu mau berhenti sebentar, tapi akhirnya sopir angkot itu bergerak maju dan tidak mau mengangkut ibu ini. Kejadian ini terulang beberapa kali pada mobil-mobil angkot yang di depan angkot kami. Nah, sampai akhirnya mobil angkot kami berhenti di depan ibu ini. Saya mencoba menguping apa yang dibicarakan ibu ini. Ternyata waktu ibu ini melihat sopir angkot kami itu seorang anak muda, ibu ini menyapa, "Dek, angkot ini lewat terminal bis enggak?" Sopir angkot anak muda ini menjawab, "Iya ibu." Tapi saya perhatikan kok ibu dengan 3 anaknya itu tidak segera naik. Aku mencoba mendengar apa yang mau dibicarakan ibu ini. Ternyata ibu ini bicara begini, "Dek, saya dan 3 orang anak saya ini kepingin ke terminal, tapi tidak punya ongkos, Dek." Saya mencoba memperhatikan apa yang menjadi reaksi dari sopir angkot anak muda ini. Ternyata anak muda ini justru menjawab, "Enggak apa-apa Bu, ayo naik saja, ayo." Tapi ibu itu tampaknya masih ragu-ragu. Anak muda sopir angkot ini kembali mengulangi perkataannya, "Ayo Bu, ajak anak-anakmu, naik saja semuanya, enggak apa-apa." Menarik sekali. Waktu saya perhatikan ibu dengan 3 orang anaknya ini mulai menumpang angkot tadi, saya kagum dengan kebaikan sang sopir angkot. Di saat kendaraan angkot itu satu dengan yang lain saling berebut penumpang, ternyata
supir angkot anak muda yang satu ini merelakan 4 kursi penumpangnya untuk dipakai ibu dengan 3 orang anaknya secara gratis. Luar biasa bukan? Nah, ketika sudah sampai di terminal, ternyata 4 penumpang gratisan ini segera turun. Ibu itu mengucapkan terima kasih kepada sang supir. Dan aku perhatikan, di belakang ibu itu ada seorang bapak ikut turun dari angkot, lalu mengeluarkan uang 20 ribuan. Ketika supir angkot itu hendak memberikan kembalian karena ongkos angkot itu 4.000 rupiah, bapak yang satu ini mengatakan, "Dek, uang itu untuk ongkosku dan untuk membayar 4 penumpang yang gratisan tadi." Supir ini tersenyum. Ketika bapak itu mengatakan apa? "Dek, teruslah jadi orang yang baik ya." Lalu pria itu berpamitan dan saya pun ikut turun dari angkot itu. Apa yang Tuhan tunjukkan terjadi dalam hidup ini? Saya melihat betapa luar biasanya pertolongan Tuhan buat kita. Betapa luar biasanya dan betapa istimewanya kasih cinta Tuhan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kita benar-benar boleh melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kita itu ajaib. Bagaimana kasih cinta Tuhan, Allah yang kita kenal sebagai Allah Trinitas, ternyata terus bekerja sampai hari ini, tidak pernah akan berhenti. Kepada siapapun Tuhan beri pertolongan, juga kepada saudara dan saya. Untuk itu, menghadapi masa-masa yang sulit ini, saya mau mengajak ibu bapak, saudara dan saya, bersama-sama kita mengimani, kita boleh mengenal Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang memelihara hidupku. Bagaimana Allah sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus menyertai di sepanjang musim kehidupanku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kita angkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa bersama. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah. Tuhan, pada saat kami menghayati Minggu Trinitas saat ini, kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Ketika Engkau hadir dan berkarya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa sanggup bertahan hidup sampai hari ini, sungguh semua karena bukti pemeliharaan Tuhan kami rasakan, kami alami. Tuhan, terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan beri hingga hari ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Kau tambah-tambahkan buat kami. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Ketika kami sedang bergumul tentang keadaan tubuh kami, tentang situasi pandemi virus COVID-19 ini, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa yang membuat kami gelisah, tidak menentu. Ajari kami mengimani bahwa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang baik. Hamba rindu mendoakan apapun pergumulan anak-anak-Mu. Ketika kami menghadapi kesulitan, baik kesulitan dari sisi ekonomi, ketika penghasilan tidak lagi seperti dulu, baik juga ketika kami menghadapi saat-saat terpisah oleh jarak, kami tidak dapat saling bertemu satu dengan yang lain. Tuhan, Kau tahu kerinduan hati kami. Ke dalam tangan Tuhan yang baik, kami ingin mendoakan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya pemeliharaan Tuhan melewati segala musim hidup kami akan terus Engkau nyatakan tiap-tiap waktu. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba serahkan semua anak-Mu yang mengikuti kebaktian online GKI Marta Dirja ini, diberkati dan ditopang dengan kasih cinta-Mu. Hamba doakan semua anak-Mu di rumah kami masing-masing diteguhkan di dalam kasih pemeliharaan-Mu. Engkau Allah Tritunggal yang sangat mengasihi kami. Kami ingin bersama-sama mengatakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak,
melimpah bagiku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita, kita berdoa di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan dan renungkan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup di dalam bimbingan dan penyertaan Bapa, Anak, serta Roh Kudus. Tolonglah kami menghayati kehadiran Engkau di dalam setiap peristiwa keseharian kami ya Tuhan, di dalam ikatan relasional kami dengan anggota keluarga kami dan orang-orang lain di sekitar kami, bahkan di dalam relasi kami dengan alam semesta dan seluruh ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan kami dimampukan untuk menjadi umat Tuhan yang selalu penuh dengan cinta kasih. Doa kami juga ya Tuhan untuk situasi yang tengah kami hadapi hari-hari ini, di mana kami akan masuk dalam fase hidup normal yang baru. Ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau menolong kami di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memperbaharui pola pikir kami, paradigma kami untuk hidup benar-benar sehat dan aman, mengikuti anjuran protokol kesehatan yang dirancang sedemikian rupa. Ajar kami ya Tuhan untuk menikmati fase normal yang baru ini dengan tenang dan penuh pengharapan, bukan dengan sikap yang pesimis dan saling menyalahkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa daerah yang saat ini grafik pertambahan positif COVID-19-nya meningkat, bahkan menjadi daerah-daerah dengan kasus positif tertinggi di Indonesia. Secara khusus juga kami berdoa untuk kota Purwokerto, di mana kami tinggal ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau menyerahkan segenap tim medis yang terus berjuang membantu pemulihan pasien COVID-19. Kiranya kesehatan dan kekuatan menaungi diri mereka satu persatu. Kiranya juga kami sebagai masyarakat dapat menolong mereka dengan mematuhi aturan yang ada, bukan justru tidak peduli atau bahkan saling meremehkan satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami rindu juga hadirat Tuhan menaungi hati kami, agar kami semakin bijaksana berjalan menapaki kehidupan kami. Karuniakanlah hati yang lapang kepada kami Tuhan, dan juga kepada orang-orang yang saat ini tengah masuk di dalam pergumulannya. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah sakit. Biarlah cinta kasih-Mu memenuhi hati mereka, sehingga di tengah rasa sakitnya mereka boleh tetap menaikkan rasa syukur mereka dan punya spirit untuk kembali sembuh. Bagi kami sebagai jemaat GKI Karanglewas, Tuhan memberkati kami.
Kiranya kami dapat selalu menjaga kesehatan kami dengan baik, dan tentunya menyandarkan kehidupan kami selalu ke dalam tangan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa permohonan maupun pergumulan kami secara pribadi ke hadapan Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Syafaat yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dengan doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 2 ayat ke-13 hingga ke-14. Saudaraku, pengumpulan persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, saudara dapat memasukkan persembahan yang telah dipersiapkan ke dalam amplop persembahan yang sudah dibagikan. Dan yang kedua, saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer melalui nomor rekening GKI Karanglewas yang tertera di dalam warta jemaat. Mari saudaraku, kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau selalu memimpin kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan sungguh besar, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Ya Tuhan,
Sesaat tadi kami telah mempersembahkan sebagian yang kami miliki sebagai wujud syukur kami. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja-Mu dan juga dapat menolong saudara-saudari kami yang membutuhkannya. Tolonglah kami juga untuk dapat mempersembahkan diri dan segenap hati kami demi kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Pasti Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apapun nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Tersakukan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,